Dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi infrastruktur pasca gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan konektivitas jalan, jembatan, serta layanan air bersih tetap berfungsi bagi masyarakat terdampak. Fokus pemerintah kini diarahkan pada keandalan infrastruktur dasar agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Meski tidak ditemukan kerusakan berat secara visual, pemeriksaan teknis tetap dilakukan untuk memastikan keamanan. Salah satu titik yang ditinjau adalah jembatan Binangga Kenau di Kecamatan Noki Lalaki. Menteri Dodi menyoroti adanya getaran saat kendaraan melintas sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam. Kondisi jembatan Poso dan kawasan hulu sungai Poso juga menjadi perhatian. Ia menginstruksikan survei lanjutan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi sejak dini. Berita dalam negeri lainnya, Ketua Tim Prediksi Bulanan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supari menegaskan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk fenomena El Nino. BMKG menjelaskan El Nino merupakan fenomena global akibat pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Fenomena ini tidak terjadi di Indonesia, namun berdampak pada berkurangnya curah hujan dan musim kemarau yang lebih panjang. Berdasarkan prediksi terbaru, El Nino berpotensi mencapai intensitas moderat hingga kuat. Dampaknya diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dengan kondisi cuaca yang lebih kering di sebagian besar wilayah Indonesia. Kita ke berita internasional. Data Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan melaporkan jumlah warga asing yang menjadi korban penipuan di Korea Selatan meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir. Data menunjukkan lonjakan signifikan dari sekitar 5.000 kasus pada 2023 menjadi hampir 20.000 kasus pada 2025. Banyak kasus melibatkan penggemar budaya pop Korea yang menjadi target penipuan. Pelaku biasanya menawarkan merchandise K-pop namun kemudian menghilang setelah menerima pembayaran. Peningkatan juga terjadi seiring melonjaknya jumlah wisatawan asing ke Korea Selatan. Pemerintah setempat didorong untuk memperkuat langkah pencegahan untuk melindungi wisatawan dari tindak kejahatan. Kita ke berita olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani finish di peringkat keempat nomor lead pada World Climbing Series Innsbruck 2026 di Austria. Ia mencatatkan poin 40 plus di babak final, hanya terpaut 1 tingkat dari podium. Persaingan berlangsung ketat dengan Neo Suzuki keluar sebagai juara, disusul Alberto Jens Lopez dan Jacob Skabert. Poin putra juga menyamai legenda panjat tebing Adam Ondra. Meski belum naik podium, hasil ini melanjutkan tren positif putra setelah sebelumnya meraih emas di seri Praha awal Juni lalu. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI_Programa3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia,
mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Teguh Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak Tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Indonesia Menyapa Pagi. Monumen Nasional Monas menjadi salah satu pusat kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-499 Jakarta pada Senin 22 Juni. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas sejak pagi hingga malam hari. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70 hingga 80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami kenaikan pada pembukaan perdagangan Senin 22 Juni. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada pada level 6.217,04. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan topik pilihan sambut HUT ke-499 Jakarta, naik MRT, LRT, dan Transjakarta cuma Rp1. Nanti kami akan membahasnya dengan pihak terkait dan Indonesia Menyapa Pagi selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung juga dalam topik yang kami hadirkan. Lalu menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Dapat menyampaikan di line telepon 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081 399 399 888.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan tarif khusus Rp1 untuk MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta selama 3 hari dalam rangka menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta. Jadi promo kado spesial ini berlaku pada hari Senin 22 Juni, Sabtu 27 Juni, dan Minggu 28 Juni. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut serta apa tujuan utama Pemprov DKI memberikan tarif transportasi publik Rp1. Saat ini kami telah bersama Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ujang Harmawan. Wawancara Pro 3. Pak Ujang, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ana. Sebelumnya selamat Hari Ulang Tahun Jakarta ini Pak Ujang ke-499. Ya, terima kasih begitu antusiasnya dari RRI Pro 3. Iya Pak Ujang. Pak Ujang, tujuan utama dari Pemprov DKI ini memberikan tarif transportasi publik Rp1 pada perayaan HUT ke-499 Jakarta. Seperti apa ini Pak Ujang tujuannya? Memang untuk tujuan kami memberikan apresiasi kepada warga masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, sekaligus mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan transportasi publik. Kebijakan tarif Rp1 ini juga diposisikan sebagai bagian upaya memperkuat konektivitas kota dan mobilitas warga menuju kota Jakarta, kota global, kota yang lebih modern dan berkelanjutan. Memang sebelumnya juga Pak Gubernur tadi dalam upacara HUT Kota Jakarta yang ke-499 mengangkat tema semangat untuk bergerak menuju era baru Jakarta. Ya, memang perayaan HUT Kota Jakarta kali ini, tahun ini, bukan hanya sebatas seremonial saja, tapi bagaimana upaya memperkuat untuk konektivitas kota Jakarta dengan Jabodetabeknya khususnya, dan meningkatkan kualitas lingkungan dan menghadirkan infrastruktur yang mendukung mobilitas warga menuju Jakarta sebagai kota global. Demikian, Wana. Baik, lalu kalau untuk kesiapan dari armadanya sendiri dan petugas untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama program tarif Rp1 berlangsung, bagaimana ini Pak? Memang untuk tarif Rp1 ini dimulai tanggal 22 Juni, hari Senin ini, terus juga berlanjut pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Memang dari PT Transportasi Jakarta dan LRT, MRT semuanya mempersiapkan armadanya untuk siaga di lokasi masing-masing pelayanan. Dan memang kita penambahan personil termasuk untuk armada Transjakarta sendiri dipersiapkan kurang lebih 500 armada. Dan untuk MRT dan LRT memang dipersiapkan juga dengan personil yang siaga di lapangan, termasuk pengecekan dan pemutakhiran untuk membaca kartu di gate masing-masing pelayanan untuk penguatan armada yang kalau hari ini memang padat dan atau rute favorit untuk kelancaran layanan selama ini agar pelanggan tetap aman dan nyaman. Demikian. Baik, nah Pak Ujang nanti kami juga akan perbincangkan hal ini lebih lanjut begitu ya. Saat ini juga kami akan tanyakan tadi pagi bagaimana juga antusiasmenya. Tapi setelah jeda yang satu ini ya Pak Ujang, jadi jangan ditutup terlebih dahulu teleponnya. Terima kasih. Catatan peristiwa. Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fathaillah datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa.
Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya Kota Jakarta. Kota Jakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pietersen Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi. Indonesia Menyapa Pagi. Pak Ujang, kalau tarif Rp1 baru mulai diberlakukan hari ini. Tadi antusiasme dari masyarakat seperti apa ini Pak Ujang? Ya, memang untuk penggunaan transportasi publik saat ini kita mengalami kenaikan. Ya, tapi tetap saja untuk warga masyarakat baik itu Jakarta dan Jabodetabek yang akan melakukan tugas ataupun melakukan aktivitas di Kota Jakarta, ini terlihat sekali antusiasnya dengan terlihat memang setiap harinya dari Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, untuk triwulan pertama saja sudah mencapai 112,1 juta orang yang menggunakan transportasi ini. Jadi ada kenaikan dibandingkan tahun 2025 naik 7,99%. Dan ini dibandingkan tahun yang lalu, dan ini merupakan suatu gambaran bahwa peningkatan layanan untuk penumpang transportasi umum di Jakarta ini semakin meningkat. Demikian. Baik. Nah Pak Ujang, kalau untuk rute favorit ini nanti diprediksi akan ada di mana saja Pak Ujang? Apakah Monas seperti itu atau memang merata begitu digunakan oleh masyarakat nantinya? Terutama memang kegiatan dari transportasi umum ini memang ada istilah transportasi Trans Jabodetabek dari Bogor, Depok, Tangerang dan sekitarnya termasuk Bekasi. Ini transportasi sangat signifikan peningkatannya, dan terutama memang favorit untuk tujuannya. Ya, terutama untuk Trans Jabodetabek itu berada di Cawang, Lebak Bulus, dan Blok M, terutama karena ada transportasi Jabodetabek, Blok M, Bandara. Tapi yang terlihat memang warga masyarakat begitu antusias, terutama tujuan rutenya Monas, Ancol, maupun PRJ yang saat ini sedang ada kegiatan kegiatan untuk jalan, dan juga pada saat HUT Kota Jakarta berlangsung. Baik. Nah Pak Ujang, apa saja ini aturan yang perlu diperhatikan masyarakat saat memanfaatkan layanan tarif Rp1 supaya perjalanannya aman, nyaman, lalu juga tertib ini Pak? Memang sebenarnya kebijakan untuk penggunaan tarif khusus Rp1 ini yang berlaku pada tanggal 22, 27, dan 28 agar para penumpang atau pengguna moda tersebut pembayarannya mempersiapkan kartu uang elektronik, e-money, flash, atau cash, BRISI, ataupun yang lainnya, atau serta dengan aplikasi Digi APPS, Jaklingko, maupun MyMRT Jakarta. Jadi penggunaan itu yang segera dipersiapkan. Yang kedua, agar para penumpang juga memperhatikan apa saja dari pengenaan tarif ini, tentunya menggunakan wajib melakukan tip in dan tap out menggunakan kartu yang tadi elektronik yang saya sebutkan tadi.
Jadi meskipun memang saldo yang terpotong hanya Rp1, Ya. untuk ketertiban masyarakat mengikuti arahan para petugas pelayanan antar moda ini dan menjaga kenyamanan bersama, aturi peraturan, baik itu di halte, di stasiun maupun di dalam kendaraan tersebut. Ada aturan-aturan tersendiri seperti di PT Transjakarta untuk barisan paling depan tuh untuk kaum perempuan atau wanita dan juga disabilitas diperhatikan ataupun para lansia. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Oh baik, Pak Ujang, penggunaan get in dan get out itu lalu juga untuk tap in dan tap out menggunakan kartu digital tadi ya Pak Ujang, apakah juga itu menjadi penyebab tarifnya tidak Rp0 begitu tapi Rp1 begitu Pak Ujang? Ya demikian, memang Rp1 ini menentukan bahwa satu orang menggunakan kartu elektronik berarti satu orang sebagai pengguna. Dan kita akan evaluasi pada malam hari ini berapa jumlah penumpang di tanggal 22 ini dan akan dilanjutkan tanggal 27 dan 28. Tapi untuk pengalaman kami dalam penggunaan tarif khusus ini Rp1, memang penggunaannya yang biasanya penggunaan satu hari ini jumlah penumpang agak ada peningkatan jumlahnya. Dengan tentunya dari target yang tiap harinya 1,4 juta penumpang, ini saya bisa pastikan di akhir nanti malam hari jumlahnya cukup naik signifikan. Demikian mungkin. Baik, nah Pak Ujang berarti kalau untuk warga luar Jakarta pun dapat menikmati promo ini begitu ya? Di hari ulang tahun khusus ke-499 Jakarta ini? Ya, asal dengan mempergunakan kartu elektronik atau aplikasi yang mendukung untuk penggunaan tap in dan tap out-nya. Demikian. Jadi warga masyarakat Jabodetabek kan memang sudah dipersiapkan transportasi namanya Trans Jabodetabek untuk para warga masyarakat sekitaran Jakarta untuk bisa menikmati tarif khusus di hari ini. Baik. Nah Pak Ujang, mungkin selain tarif murah, strategi apa ini yang sedang disiapkan di Sub untuk membuat masyarakat beralih ke transportasi publik secara permanen Pak Ujang? Memang untuk mengajak warga masyarakat menggunakan transportasi moda pelayanan publik, ini kita memberikan kemudahan-kemudahan dan juga tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan juga stakeholder yang ada, peningkatan jumlah armada dan juga pelayanan-pelayanan kenyamanan terutama keselamatan para penumpang dalam memberikan sehingga masyarakat merasa ada terlayani dengan baik. Dan satu hal lagi memang dari Pemprov DKI Jakarta setiap Rabu untuk para ASN-nya dan para petugas dari Pemprov DKI Jakarta menggunakan layanan transportasi umum ini membuktikan bahwa kami dari birokrasi atau aparatur Pemprov DKI menggunakan transportasi umum. Dan kemarin kurang lebih mungkin 2 minggu yang lalu dari PT Astra juga mencanangkan para pegawainya, khususnya nih pegawai Astra menggunakan transportasi umum di hari Rabu tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa kita mengajak pada seluruh warga masyarakat, pihak perusahaan swasta maupun yang lainnya beralih kepada transportasi umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, nah Pak Ujang mungkin juga masyarakat menunggu-nunggu ini. Adakah inovasi transportasi publik baru yang akan diperkenalkan setelah perayaan HUT Jakarta tahun ini? Memang kita hanya menambah jalur-jalur khusus untuk pelayanan, terutama tadi transport Jabodetabek dan juga untuk PT Transjakarta. Dan yang kedua dari LRT, ada dari Velodrome ke arah Manggarai untuk konektivitas
Dan yang ketiga, nanti siang ini sekitar akan diresmikan stasiun Jakarta International Stadium yang membuktikan bahwa Jakarta mempersiapkan untuk sarana-sarana prasarana dari transportasi publik seperti itu. Baik, itu untuk stasiun untuk moda apa saja itu Pak Ujang? Ya, memang terutama untuk kereta api ya dari pihak LRT Jakarta, Velodrome Manggarai, dan juga stasiun JIS ini kita berkoordinasi dengan PT KAI untuk menunjang sarana prasarana karena stadion JIS ini Jakarta International Stadium sudah dipergunakan banyak pengumuman, baik itu kegiatan olahraga, baik itu juga mungkin konser, maupun kegiatan masyarakat sosial lainnya, sehingga masyarakat mudah untuk mendatangi dan mengunjungi JIS ini, termasuk juga konektivitasnya akan kita berikan layanan yang terbaik, termasuk parkir yang ada jalur JPO sampai ke Ancol sehingga memudahkan perparkiran kalau terjadi lonjakan para penonton di Jakarta International Stadium. Demikian salah satu contohnya. Baik, Pak Ujang, berarti memang sudah siap sekali dari segi transportasi begitu ya. Pak Ujang, semoga memang HUT Jakarta ke-499 ini betul sesuai tema begitu ya Pak Ujang ya, bergerak menuju era baru Jakarta. Terima kasih nih Pak Ujang telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat. Pak Ujang, selamat pagi. Selamat pagi. Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Ujang Harmawan berbicara terkait sambut HUT ke-499 Jakarta. Naik MRT, LRT, dan Transjakarta cuma Rp1. Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga. Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa, penampilan memukau, serangan yang sangat baik dari Fajri. Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.217. Indeks naik sekitar 40 poin atau 0,65% dibanding penutupan perdagangan sebelumnya. Selengkapnya bersama reporter Fatiyah Nurzalfa. Fatiyah, seperti apa update terkininya? Ya baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan Senin 22 Juni 2026.
Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 6.217 atau naik sekitar 40 poin dibandingkan penutupan perdagangan Jumat lalu. Sebelumnya IHSG ditutup di level 6.177. Penguatan pada awal pekan ini terjadi di tengah sikap hati-hati pelaku pasar yang masih mencermati sejumlah sentimen global dan domestik. Tim analis Pikantro Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG pada hari ini cenderung bergerak konsolidatif. Menurut mereka, arah pasar akan dipengaruhi perkembangan geopolitik global serta sejumlah agenda ekonomi penting yang akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Salah satu perhatian utama investor adalah ketidakpastian implementasi kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Keraguan pasar muncul setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz karena menilai sebagian klausul perjanjian belum dijalankan sepenuhnya. Kondisi tersebut membuat pelaku pasar global tetap waspada terhadap potensi gangguan pasokan energi dan dampaknya terhadap perekonomian dunia. Sentimen ini juga menyebabkan mayoritas bursa saham di Eropa dan Asia melemah pada akhir pekan lalu. Selain itu, faktor geopolitik, investor juga menantikan sejumlah data ekonomi Amerika Serikat, di antaranya inflasi berbasis personal consumption expenditures atau PCE, data pesanan barang tahan lama, hingga indeks sentimen konsumen. Dari dalam negeri, perhatian pasar tertuju pada hasil Annual Market Classification Review dari MSCI. Laporan tersebut dinilai penting karena akan menentukan status Indonesia dalam kelompok pasar berkembang atau emerging market. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia berencana meminta klasifikasi kepada MSCI terkait hasil penilaian aksesibilitas pasar yang dirilis sebelumnya. BEI menegaskan bahwa emiten di Indonesia telah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris guna mendukung keterbukaan informasi bagi investor global. Demikian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Faitun Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Menjelang tahun ajaran baru, harga sejumlah alat tulis kantor termasuk buku sekolah mengalami kenaikan. Kenaikan bervariasi sesuai dengan kualitas baik impor maupun produksi dalam negeri. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Fiza. Fiza, silakan dengan laporannya. Oke, baik, terima kasih. Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kota Bengkalis mulai ramai dikunjungi masyarakat. Orang tua bersama anak-anak tampak membeli berbagai kebutuhan sekolah seperti buku tulis, pena, pensil, tas, hingga perlengkapan menggambar. Dari pantauan di beberapa toko alat tulis, harga perlengkapan sekolah relatif stabil. Buku tulis bisa dijual seharga 30-an ribuan sampai ke 50-an ribu untuk satu bal. Dan salah seorang pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah mulai meningkat dalam 2 pekan terakhir. Kami akan coba mewawancarai salah seorang pedagang buku di Kota Bengkalis. Apa tuh? Ya, bagaimana Cong hari penjualan buku? Ada kenaikan harga? Kalau dari pusatnya sih naik, cuman karena ekonomi lagi nggak bagus sih, ya kita sih jualnya bertahan aja, jual harga lama aja. Mungkin ada, sepertinya ini kan ada porting harga di sekolah. Iya, kita ada juga buat program-program lah untuk membantu ekonomi masyarakat sih. Ya, kalau untuk di Bengkalis seperti apa daya beli saya? Ya, lumayan sepi sih. Lumayan sepi. Oke, baik, terima kasih. Oke, pendengar, selain alat tulis dan buku sekolah,
perlengkapan penunjang belajar lainnya juga menjadi barang yang paling banyak dicari konsumen. Beberapa toko bahkan telah menambah stok untuk mengantisipasi lonjakan pembeli hingga awal Juli mendatang. Masyarakat berharap perlengkapan sekolah tetap bisa stabil sehingga tidak membebani pengeluaran keluarga. Sementara para pedagang optimis untuk momentum ajaran baru ini mampu meningkatkan penjualan dibanding dengan hari-hari biasa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi berikutnya. Nobar Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalbar hingga dini hari membawa berkah bagi pelaku UMKM, termasuk pedagang jersey yang ramai pembeli. Selengkapnya bersama reporter William Van Heren. William. Baik, terima kasih pendengar Pro 3 Gibran. Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalbar tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap peralatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey. Kesempatan berjualan di area nobar diperolehnya setelah mengetahui informasi kegiatan tersebut melalui internet, kemudian menghubungi panitia penyelenggara. Menurutnya, proses untuk membuka stand di lokasi nobar cukup mudah. Setelah berkomunikasi dengan panitia, ia langsung mendapatkan pendampingan terkait teknis pelaksanaan jualan di area acara. Selama mengikuti kegiatan nobar, Adit merasakan tingginya antusiasme masyarakat. Suasana acara juga dinilainya berlangsung ramai dan juga meriah. Berikut penuturan Adit penjual jersey di nobar Piala Dunia. Karena momennya buat jualan jersey kayak gini. Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Harusnya ini nggak gampang sekali. Cuma chat tanya ada lapangan atau enggak, langsung di ACC sama orangnya. Kita jualan. Baik, pada hari pelaksanaan Adit mengaku sudah mendapatkan sejumlah pembeli yang datang ke lapaknya. Dia akan mengajak masyarakat Pontianak untuk turut meramaikan kegiatan nobar yang digelar TVRI Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Antara dan juga RRI. Kehadiran para pelaku UMKM seperti Adit menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak Kalimantan Barat, William Van Heren, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo mengimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas sensus ekonomi 2026. Karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Bersama reporter Eka Wulan. Eka Wulan. Baik, pendengar dari Ponorogo, Jawa Timur, kami informasikan bahwa Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026. Mereka ini bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door to door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di lebih 7.600 RT. Kepala BPS Kabupaten Ponorogo, Evi Trisusanti, mengatakan bahwa ada 3 aspek atau objek yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan para petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik, pendengar, dan juga memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan langsung dengan pajak. Berikut keterangan Evi kepada RRI. Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan. Kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi
agregat dan untuk kebutuhan statistik, baik regional maupun nasional. Sementara itu mendengar kami juga berbincang bersama dengan PLT Bupati Ponorogo Listiarita bahwa Pemkab ini mendukung penuh kegiatan sensus ekonomi 2026. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan sensus ekonomi dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan pendataan oleh petugas sensus. Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo ini telah diterjunkan ke lapangan, dibekali dengan surat tugas, kemudian tanda pengenal dan juga rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Eka Wulan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Harga karet di Kabupaten Bengkulu Utara kembali mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Saat ini 1 kg karet dengan kualitas terbaik dihargai Rp17.000. Bersama reporter Aisyah Dini. Aisyah. Baik pendengar, harga komoditas karet di Kabupaten Bengkulu Utara kembali menunjukkan tren yang positif. Bahkan petani dan pengepul karet menyebut kenaikan harga terjadi dalam 2 pekan terakhir. Menurut Sukarman, salah seorang petani sekaligus pengepul karet di Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saat ini harga karet kering atau kualitas baik di harga Rp17.000 per kilogram. Sedangkan karet basah atau kualitas rendah di harga Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya, harga karet kering di harga Rp15.000 per kilogram dan karet basah Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga karet ini juga diikuti peningkatan produksi dan penjualan hasil sadap dari petani. Kondisi ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan karet. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Sukarman selaku petani sekaligus pengepul karet. Kalau karet kering di antara 16 sampai 17. Paling rendah kalau karet basah jadi 15. Udah hampir 2 mingguan. Ya alhamdulillah lebih meningkat panennya, tapi ya kita bolak-balik di sini karena cuaca. Dan pendengar, petani berharap karet dapat terus bertahan di harga yang saat ini sehingga mampu menjaga daya beli dan stabilitas perekonomian masyarakat. Dan perlu diketahui juga bahwa karet ini menjadi salah satu komoditas unggulan yang menopang perekonomian warga di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menargetkan 70 hingga 80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada tahun 2029. Target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Zulkifli Hasan mengatakan reformasi pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi yang dibangun pemerintah, namun harus juga melalui perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah untuk menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya. Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia. If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun. On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up! Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi! Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final. Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter kami, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti-Saintek, Profesor Ardi Findiartini, mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Bersama reporter Zahrotin Aljannah. Zahrotin. Ya, pendengar, saat ini saya berada di SMA Unggulan MH Tamrin Cipayung, Jakarta Timur, di mana beberapa saat tadi telah berlangsung kegiatan bersama siswa-siswi unggulan program Sekolah Garuda Transformasi. Kegiatan ini menghadirkan para siswa yang memaparkan rencana studi mereka ke berbagai perguruan tinggi di luar negeri, yang mana presentasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat global. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Findiartini menjelaskan bahwa program ini tidak hadir dari nol, melainkan hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan oleh sekolah kepada siswa berprestasi, mulai dari pengembangan minat, kepemimpinan, hingga membuka akses terhadap berbagai program studi prioritas di perguruan tinggi luar negeri. Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045. Ya, pendengar, kami informasikan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat kualitas pendidikan dan juga membuka akses lebih luas bagi siswa berprestasi, khususnya dalam meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke universitas terbaik. Program ini diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta unggul Indonesia yang siap berkontribusi dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pembangunan nasional. Dari SMA Unggul MH Tamrin Cipayung, Jakarta Timur, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi berikutnya. Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut Dirjen Bea Cukai menerima suap dari terdakwa John Field DKK setiap penyerahan sebesar 3 miliar rupiah. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda. Ya, Hana Pratiwi dan pendengar ketiga dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang tuntutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap
pengurusan kepabianan di Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menyebut dari bulan Agustus hingga Januari, pejabat-pejabat di Ditjen Bea Cukai mendapatkan suap ataupun uang dari John Field dan kawan-kawan yang besar setiap bulannya mencapai 8 miliar rupiah. Dan jaksa juga menyebut bahwa Ditjen Bea Cukai menerima 3 miliar rupiah setiap bulannya. Dan berikut pernyataan jaksa taksir dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Bulan September 2025, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 2 dan 3 menyatakan uang dengan total 8.588.120.000 dalam bentuk mata uang SGD dibagi dalam 12 amplop, sebagian kepada orang tua undangan yang bertempat di restoran Sobar Mall of Indonesia dengan rincian kode BC1 untuk Ditjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 3 miliar rupiah, kode BC2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal sebesar 2 miliar rupiah, kode BC3 untuk Kasubdit Intelijen dan Subiaksono sebesar 1 miliar rupiah, kode BC4 untuk Subdit Intelijen yaitu 1.250.000.000 rupiah untuk kode-kode lain yang ada di sini. Benar dapat laporan kelas selain uang sebesar 61 miliar rupiah, John Field dan kawan-kawan juga memberikan beberapa benda mewah yang nilainya mencapai 1 miliar rupiah dan juga entertainment ataupun hiburan kepada para pejabat bea cukai yang nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Jaringan Berita Nasional. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fatir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Strong, die die, ego, darling, darling, let's go. Die die, ego, darling, darling, let's go. Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. 3 laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna. De Bruyne, excellent control! Must be, surely! Magnificent! 3 laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam 2 pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Ngoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoy menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di 2 pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Piña membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sherman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Contagious, you know, and it never fails. No one's getting tired. I know you got that fire. Hey, keep me a little higher. Let's go, let's go, let's go. Hey, we've taken all that our hearts can hold, and we can't hold on to the past no more. Tears we may go. We are more than flesh and bones. Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar. Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan. Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia. Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu. Jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu. Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh. Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul
dengan kesempatan ini bisa aja muncul. Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno. Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini. Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia. Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi 2 besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini. Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya. Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin.
Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi keempat. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almanza. Sementara Hakim Danish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Maximo Quille tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Danish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Yes, I am ready. Ready to get more. Yes, I am ready. Just pass me the ball. Where's my confetti? Here comes the champion, chasing my passion, ready to act. Yes, I am ready, ready to get more. Yes, I am ready. Just pass me the ball, where's my confetti? Here comes the champion, chasing my passion, ready to act. Yes, I am ready. Siap hadapi dunia. Put my kicks on, siap terbang ke udara. Put the game face on, ready to rock on. Siapapun yang datang takkan mundurku, siap sedia. You know I'm one of a kind, baby. Atas bawah super duper fly, rap the city. Siap papan store, siapa yang ambil kendali? Jika ku datang, segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready, yeah, I'm so steady. Got the swagger on like Purwanto Kelly. Kerja keras chasing dream, yeah, you know I rock the scene. Jangan lengah, kau harus jaga ku double team. You need skills to win, but you also need a star to shine. Takkan mundur karena ini hustle state of mind. Mental harimau, siap taruh, so I'm on the grind. Do this every day, you know gotta go for mine. Ready. Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan, Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of 5 itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morton mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Just pass me the ball, where's my confetti? Let's go! Here comes the champion, chasing my passion, ready to act. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Kita beralih ke olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Vir Savarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia.
Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fatir Raihan Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fatir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yongjin Jongmin Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fatir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fatir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fatir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fatir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak. Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan. Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan. Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini. Prestasi di event nasional, 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028. Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga. Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albiceleste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026
Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala 3, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia, bersama kita bisa. Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang.
Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang Gatekeeper, Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fauzia, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang? Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026, diantaranya kami akan menyoroti dampak perubahan iklim terhadap harga cabai rawit di Indonesia. Di mana perubahan iklim ini tidak hanya berdampak pada cuaca dan lingkungan, tapi juga mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui naik turunnya harga pangan. Salah satu komoditas yang cukup sensitif terhadap perubahan cuaca adalah cabai rawit, dan gangguan musim, curah hujan tinggi hingga perubahan pola tanam ini dapat memengaruhi produksi dan juga membuat harga cabai berfluktuasi. Nanti akan kami ulas lengkapnya bagaimana dampak dari perubahan iklim ini terhadap ketersediaan dan juga harga cabai rawit di Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai semarak perayaan dan harapan HUT Jakarta ke-499. Hari ini 22 Juni 2026 bertepatan dengan HUT Jakarta. Jakarta kembali merayakan hari jadinya yang ke-499 dengan berbagai rangkaian kegiatan dan juga kemeriahan yang melibatkan masyarakat. Di balik perayaan juga tersimpan harapan agar Jakarta terus berkembang menjadi kota yang semakin nyaman, maju, dan inklusif bagi seluruh warganya. Makna perjalanan panjang Jakarta hingga usia ke-499 juga nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai jelang libur sekolah. Pemerintah akan luncurkan paket stimulus ekonomi. Menjelang masa libur sekolah, pemerintah menyiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk mendorong aktivitas masyarakat dan juga menjaga daya beli. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, transportasi, hingga usaha kecil dan menengah yang berpotensi meningkat saat musim liburan. Nanti akan kami bahas juga mengenai manfaat stimulus ini bagi masyarakat dan bagaimana implementasinya di lapangan, tentunya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan juga. Selanjutnya pendengar, siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga dialog interaktif strategi Kabupaten Berau dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 bersama narasumber Bupati Berau Kalimantan Timur Sri Juniarsi Mas MPD yang akan hadir langsung ke studio Pro3 RRI. Dan beragam peristiwa aktual lainnya juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu informasi dari Anda ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi. Anda dapat mengirimkannya ke nomor WhatsApp di nomor 081 399 399 888. Demikian Hana. Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas oleh Indonesia Menyapa Siang pada edisi 22 Juni. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah, Avatar Club, tempat para ibu menemukan kembali semangat hidup. Selengkapnya bersama reporter Imam Komarudin. Pemirsa RRI.net, senang sekali hari ini saya Imam Komarudin kembali menjumpai Anda dalam program video potensi daerah, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan potensi olahraga di Bovendigul, di mana olahraga Zumba kian hari kian diminati oleh masyarakat Bovendigul khususnya kaum hawa. Dan saat ini di belakang saya sudah tertulis
rumah olahraga Avatar Club ini menjadi salah satu pusat kebugaran, pusat olahraga Zumba yang ada di Bovendigul. Untuk mengetahui lebih jelas seperti apa aktivitas di dalamnya dan juga sebenarnya apa yang sangat diminati oleh masyarakat dari olahraga Zumba ini, mari ikuti saya. Di sebuah ruangan sederhana di Kompleks Avatar Tanah Merah, musik terdengar menghentak setiap sore dan malam. Puluhan perempuan bergerak ikuti irama, wajah-wajah yang awalnya tampak lelah perlahan berubah menjadi senyum. Tawa pun pecah di sela-sela gerakan yang mereka lakukan bersama. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya kelas Zumba biasa. Namun bagi para anggota Avatar Club, tempat ini telah menjadi lebih dari sekedar lokasi berolahraga. Instruktur Zumba Avatar Club, Zin Eka menyebut, klub ini lahir sekitar 3 tahun lalu, berawal dari kelompok perempuan yang rutin berolahraga bersama di Kompleks Avatar. Komunitas tersebut berkembang menjadi wadah bagi lebih dari 160 anggota. Karena jumlah peserta yang terus bertambah, kelas pun dibagi menjadi sesi pagi, sore, dan malam. Fenomena ini membuktikan bahwa olahraga Zumba tidak hanya diminati masyarakat di kota-kota besar. Di Bovendigul yang berada jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, Zumba justru menjadi potensi dan pilihan banyak perempuan untuk menjaga kesehatan sekaligus mengisi ruang kebersamaan. Mayoritas anggota Avatar Club adalah ibu rumah tangga dan perempuan pekerja. Mereka datang setelah menjalani rutinitas panjang mengurus keluarga, pekerjaan, dan berbagai tanggung jawab lainnya. Di tengah kesibukan itu, 1 jam berolahraga menjadi waktu yang sangat berharga untuk diri mereka sendiri. Apa sih keunggulan dari Zumba ini, Kak? Kalau Zumba itu menaikkan mood, itu yang pertama. Itu menaikkan mood yang pertama. Kedua itu healing. Healing bagi kita emak-emak yang kegiatannya hanya di rumah, aktivitas mengurus anak, keluarga. Nah, Zumba itu salah satu healing terbaiknya kami. Gitu. Cara melepas penat kami semua di Zumba. Tapi kalau dari sini, dari aktivitasnya ini sudah banyak istilahnya yang, mohon maaf, perubahan tubuhnya udah cukup terlihat dengan Zumba. Ya. Ada yang dari 128 paling di Avatar nih, yang BB terbanyak itu 128 ada. Sampai sudah di 90-an kayak gitu. Sampai 90-an ya. Terus ada yang dari 90-an sudah ke 60-an, atau ada yang 80-an sudah ideal. Pokoknya di sini itu saya bikin program ini sampai hari ini itu sudah part ke 40. Nah, ke part ke 40 ini sudah sekitar 20-an atau 30 orang yang lulus program. Jadi selama program sampai lulus. Lulus itu dinyatakan lulus itu kalau sudah ideal. Salah satu kisah datang dari Echa, anggota yang telah bergabung selama 3 tahun. Awalnya ia datang karena sering mengalami gangguan kesehatan akibat berat badan berlebih. Rasa malu sempat muncul saat pertama kali ikuti kelas. Perubahan apa yang Kakak rasakan? Banyak perubahan yang saya rasa sama diri saya, badan saya yang biasa sakit kalau bangun tidur sekarang sudah nggak pernah. Lebih ringan lagi. Sekarang lebih banyak bergaul sama yang lain. Karena banyak pengalaman yang saya dapat di Avatar ini, saya banyak diajar untuk ikut ikut mengisi acara-acara di mana-mana, ada beberapa kali isi acara. Karena di tempat ini Zumba bukan hanya tentang ikuti irama musik. Zumba adalah tentang menemukan kembali kesehatan, kepercayaan diri, dan kebahagiaan yang seringkali terlupakan di tengah kesibukan sebagai seorang perempuan dan seorang ibu. Dari Bovendigul, Imam Komarudin melaporkan. Kita ke video potensi daerah berikutnya. Ada kopi Tuni, kopi asli Maluku, menyimpan cita rasa yang unik dan khas. Keistimewaan rasa yang diwariskan turun-temurun ini tidak hanya digemari masyarakat lokal, tapi juga berhasil menarik perhatian hingga wisatawan mancanegara. Selengkapnya bersama reporter Abdullah Leurima. Kopi Tuni khas Maluku merupakan salah satu harta karun tersembunyi. Kopi asli Maluku yang tumbuh secara alami dan liar di hutan-hutan Maluku ini memiliki karakter rasa yang kuat, bol, ada aroma tanah dan jejak rempah sekitar. Kopi jenis ini akan terasa nikmat jika diolah dengan menggunakan rempah seperti jahe, cengkeh, pala, kayu manis, dan kenari. Owner Karibo Kopi, Saiful Etlegar, menyebut kopi asli Maluku memiliki cita rasa yang unik dan khas sehingga digandrungi para pencinta kopi. Unggulannya adalah mampu tumbuh di 5 mdpl. Jadi uniknya kopi Liberik yang ada di Maluku itu
khususnya di Kisui, dia tumbuh di atas batu karang. Jadi di bawahnya air laut. Rasanya bagaimana? Dia rasanya lebih ke Arabica atau Arabica? Buah-buahan. Dia lebih ke buah-buahan. Dia bisa buah nangka Belanda, nangka salak sama buah pisang. Pisang masak. Dia aromanya itu. Dan aromanya lebih ke pisang. Karena ada nuansa kopi. Nuansa kopinya kental. Jadi memang sudah menjadi ciri khasnya itu kopi Liberica. Tapi dia cuma tumbuh di Kisui, bisa dikembangkan tidak di Seram misalnya? Nah, saat ini lagi dikembangkan di Ambon dan di Seram Barat. Lalu di Dusun Wayoho. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Rod Bracer, dalam kunjungannya ke Ambon sempat mencicipi cita rasa kopi tuni. Ia mengakui rasanya unik dan khas. Diketahui secara tradisional, kopi Maluku biasanya diolah secara manual, menggunakan kuali tanah liat di atas tungku kayu bakar dan ditumbuk menggunakan desung kayu sampai halus. Saat ini kopi tuni sudah mulai dikemas lebih modern oleh pegiat kopi lokal untuk diperkenalkan ke seluruh Indonesia sebagai identitas kopi asli Maluku, bukan sekedar komoditas biasa. Kopi ini paling pas dinikmati secara kopi hitam polos atau kopi jahe, untuk benar-benar merasakan kekuatan aromanya. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kilas Berita. Kilas Berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70 hingga 80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Upaya dilakukan melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi serta penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Zulhas menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah saat ini menyiapkan sekitar 30 lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik dan berharap target pengurangan masalah sampah nasional dapat tercapai pada 2029. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Siang. Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Masyarakat Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat sudah mampu mengolah limbah cangkang kerang menjadi pakan ternak dan pupuk. Selengkapnya bersama reporter Arif Rizalul. Pemirsa RRI.net dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merebo, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut. Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak.
Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman. Pemirsa RNet dimanapun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut? Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit. Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium, dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak. Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh. Jadi tidak rentan terkena penyakit. Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Pemirsa RNet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Rizalul dari Melabuh Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Segmen video potensi daerah edisi 22 Juni dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci. Saatnya kita ikuti Info Haji. Operasional bus selawat pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi akan berakhir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hari ini, menandai berakhirnya layanan transportasi bagi jemaah haji pada musim haji tahun ini. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam. Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab. Dapat kami informasikan bahwasanya operasional bus selawat akan berakhir pada pukul 12 waktu Arab Saudi, di mana penyelenggaraan haji di wilayah Arab Saudi di daerah kerja Mekah hari ini merupakan hari terakhir bagi para jamaah haji di SUB 116 yang akan dilakukan pendorongan dari Mekah ke Madinah. Dan dapat kami informasikan, ketika misalnya sudah tidak ada jamaah haji yang berada di daerah kerja Makkah, maka operasional dari bus selawat akan berhenti pada penyelenggaraan haji pada tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini. Dan difokuskan para jamaah haji akan berada di Madinah, dan saat ini akan dilakukan pendorongan jemaah haji di SUB 116, di mana di sektor 421 dan di sektor 8 akan dilakukan pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya tadi banyak dari petugas haji yang melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Ka'bah, di mana mereka memutari atau mengelilingi Ka'bah
7 putaran lalu berzikir dan berdoa, dan tawaf wada itu merupakan tanda bagi perpisahan bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya untuk operasional bus selawat yang memang akan berakhir pada pukul 12 waktu Arab Saudi. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia. Demikian telah kita ikuti Info Haji. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.